Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Rohana. Saya adalah guru biologi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi genetika, yakni DNA dan kromosom. Jadi seringkali materi DNA dan kromosom ini dianggap sebagai materi yang sangat sulit dipahami karena sifatnya yang abstrak. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan model 3 dimensi sederhana sehingga kita dapat melihat wujud nyata dari DNA dan kromosom. Ini adalah model DNA. Perhatikan bentuknya yang berbentuk seperti tangga spiral. Dalam istilah biologinya kita sebut dengan double helix. Jadi ini sesuai dengan teori dari double helix DNA dari Watson and Crick, di mana mereka menjelaskan bahwa DNA itu terdiri atas dua untaian yang berpilin dan membentuk tangga sehingga terlihat seperti tangga yang berpilin atau dikenal dengan double helix, di mana untaian ini disebut dengan polinukleotida. Jadi struktur DNA terdiri atas dua polinukleotida atau dua untaian. Seperti namanya, dua polinukleotida berarti poli artinya banyak, berarti setiap satu polinukleotida ini terdiri atas banyak nukleotida. Mari kita lihat secara jelas melalui alat peraga ini. Nah, sekarang mari kita perhatikan model struktur DNA ini lebih dekat. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa DNA adalah terdiri atas dua untai polinukleotida yang saling berpilin sehingga terlihat seperti tangga spiral atau dikenal dengan double helix. Oke, kita perhatikan strukturnya satu persatu. Yang pertama, ada yang menjadi rangka pada struktur ini. Yang pertama, yang berwarna orange, ini kita sebut dengan fosfat. Kemudian yang berwarna coklat, ini kita sebut dengan gula deoksiribosa. Jadi fosfat dan gula deoksiribosa menjadi kerangka pada struktur DNA. Nah, perlu diperhatikan, pada DNA, jenis gula deoksiribosanya jenis gulanya adalah deoksiribosa. Ini menjadi berbeda dengan struktur pada RNA, di mana pada RNA gulanya disebut dengan gula ribosa. Berikutnya kita beralih ke bagian tengah yang menjadi tulang pada tangga ini atau pada struktur ini. Nah, yang menjadi tulang pada struktur DNA itu adalah basa nitrogen. Yang pada struktur ini, pada model ini, ada 4 jenis basa nitrogen. Jadi, DNA memiliki 4 jenis basa nitrogen. Pertama-tama, mari kita lihat yang berwarna hijau yang lebih muda. Berwarna hijau yang lebih muda, ini mewakili basa nitrogen adenin. Kemudian yang berwarna kuning, ini mewakili basa nitrogen timin. Sedangkan yang berwarna hijau yang lebih tua ini mewakili basa nitrogen guanin, dan juga yang berwarna orange basa nitrogen sitosin. Nah, jadi kalau kita perhatikan lagi modelnya, adenin selalu berpasangan dengan timin, sedangkan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Kita lihat, adenin berpasangan dengan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, dan pasangan ini selalu tetap. Kita lihat sampai ke bawah. Pasangannya selalu tetap dan tidak berubah. Sehingga jumlah adenin selalu sama dengan jumlah timin. Sedangkan jumlah guanin selalu sama dengan jumlah sitosin. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, saya ulang lagi bahwa DNA adalah dua untai polinukleotida yang saling berpilin. Seperti namanya tadi, polinukleotida terdiri atas banyak nukleotida. Nah, pada struktur ini sebenarnya kita bisa menghitung ada berapa nukleotida dalam struktur ini. Jadi perlu diingat, satu nukleosida terdiri atas satu fosfat, satu gula deoksiribosa, dan juga satu basa nitrogen. Jadi caranya adalah kita hitung ada berapa fosfat. Misalkan pada untaian yang pertama, 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekarang gula deoksiribosanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti sama juga dong dengan basa nitrogennya. Jadi dalam satu untaian ini, dalam satu polinukleotida ini terdiri atas 12 nukleotida. Begitu juga dengan yang di sebelahnya. Berarti karena dia 2 untai, berarti ada berapa? Ya, 12 dikali 2. Berarti pada struktur ini ada 24 nukleotida. Nah, itu pada model ini. Pada kenyataannya, untaian DNA ini ukurannya sangat panjang, sehingga ada banyak sekali nukleotida. Sekarang, mari kita lihat bagaimana DNA yang berbentuk double helix ini berperan dalam pewarisan sifat. Jadi, di dalam DNA inilah tersimpan seluruh informasi genetik makhluk hidup. Tapi, tidak semua DNA menyandi sifat tertentu makhluk hidup. Ada segmen-segmen khusus yang membawa instruksi spesifik. Segmen inilah yang kita sebut dengan gen. Kalau kita umpamakan, DNA ini adalah wadah besar berisi penyimpanan informasi genetik. Sedangkan DNA adalah potongan DNA yang berisi kode-kode tertentu, di mana jika kode-kode tadi diekspresikan, terbentuklah sifat-sifat ciri-ciri makhluk hidup. Misalkan pada model 3 dimensi ini, kita lihat, misalkan potongan yang pertama terdiri atas 5 basa nitrogen. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini adalah gen 1. Berikutnya, potongan yang berikutnya adalah gen kedua, dan begitu seterusnya. Misalkan, pada gen pertama, gen 1 yang terdiri atas beberapa basa nitrogen tadi, mewakili sifat makhluk hidup atau mengkode sifat makhluk hidup dengan hidung mancung. Mungkin pada gen yang kedua, potongan DNA yang kedua atau gen yang kedua akan mewakili sifat rambut keriting. Kemudian yang berikutnya sifat dengan tinggi badan. Dan begitu seterusnya. Nah, lalu bagaimana informasi genetik ini dapat diteruskan ke keturunan berikutnya? Nah, jadi ada fase yang disebut dengan replikasi DNA. Nanti kita akan belajar pada replikasi DNA, di mana kedua untaian ini, untaian 1 dan untaian 2, nantinya akan saling berpisah. Kemudian masing-masing untaian tadi akan membentuk cetakan yang baru, sehingga kemudian itu yang akan diteruskan ke generasi berikutnya. Begitu seterusnya. Jadi potongan untaian yang pertama akan membentuk cetakan, kemudian yang kedua juga akan membentuk cetakan. Begitu cetakan tadi mengalami replikasi, juga akan dibentuk cetakan yang baru yang lain, sehingga informasi genetiknya tetap dapat diturunkan. Sekarang bayangkan jika ada perubahan atau kesalahan pada susunan basa nitrogen DNA, maka informasi genetik bisa berubah. Misalkan ini tadi harusnya adenin dengan timin, tapi kemudian berubah susunan basa nitrogen ini, maka informasi genetik yang dihasilkan berubah. Karena apa? Karena ini nanti akan mengalami namanya sintesis protein. Kalau sintesis proteinnya berubah, maka gen yang dihasilkan juga akan berubah. Nah, jadi inilah yang kita sebut dengan mutasi. Mutasi dapat menimbulkan perubahan sifat, bahkan penyakit genetik. Inilah yang menarik dari DNA. Maka DNA juga dikenal sebagai blueprint atau cetak biru kehidupan, karena menyimpan seluruh informasi genetik makhluk hidup. Baik, berikutnya kita beralih ke model kromosom. Jadi, perhatikan bentuknya. Bentuknya terlihat seperti huruf X. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan yang bagian tengah. Yang bagian tengah yang berwarna kuning ini kita sebut dengan sentromer atau kinetokon. Nah, jadi pada pembelahan sel, sentromer ini berfungsi sebagai pengikat antara kromatid. Jadi ada 2 kromatid pada model ini yang berwarna biru. Jadi kromatid
atau disebut dengan lengan kromosom. Jadi kalau pada struktur ini kita lihat ada perbedaan panjang antara kedua lengan. Nah, lengan yang lebih pendek kita sebut dengan short arm, sedangkan yang lebih panjang kita sebut dengan long arm. Kemudian yang paling ujung, ini fungsinya untuk melindungi, yang paling ujung ini kita sebut dengan telomer. Kemudian di dalamnya yang berwarna ini, yang berwarna sebenarnya ada bintik-bintik hitamnya, yang berbintik-bintik ini berisi cairan yang disebut dengan matriks. Kemudian nanti ada molekul DNA, sebenarnya ini adalah kromonema, yang kalau kita buka lagi kromonema ini kita akan menemukan namanya kromomer. Di sanalah terdapat DNA. Nah, sebenarnya tidak semua bentuk kromosom itu seperti ini. Jadi, bentuk kromosom ditentukan oleh letak dari sentromernya. Jadi, pada jenis kromosom itu terdiri atas 4 jenis berdasarkan letak sentromernya. Kita lihat pada model yang kedua ini. Kita lihat di sini ada 4 jenis ya. Yang pertama ada yang namanya telosentrik, kromosom telosentrik, di mana letak sentromernya terletak di paling ujung. Di paling ujung, sehingga pada model ini terlihat bentuknya seperti huruf P, bukan lagi huruf X pada bentuk model yang sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya submetasentriks, di mana sentriknya atau sentromernya terletak agak di ujung, tapi tidak paling ujung, sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian yang ketiga ada namanya akrosentrik. Jadi pada kromosom dengan bentuk akrosentrik ini sentromernya terletak agak di tengah, lebih ke tengah, tapi tidak terlalu di tengah, tidak pas di tengah, sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian bentuk yang keempat dikenal dengan kromosom metasentrik. Jadi pada kromosom metasentrik ini letak sentromernya benar-benar berada di tengah dari kromatid, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Oke, itu dia 4 jenis kromosom berdasarkan letak sentromernya. Dan ini strukturnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana DNA dikemas menjadi kromosom. Jadi sebenarnya DNA kromosom ini terdiri atas protein dan DNA. Jadi kalau saya ibaratkan untaian DNA ini, saya ibaratkan sebagai benang ini. Kemudian ini benang ini ukurannya panjang, jadi agar memudahkan dalam pengemasan tentu harus dililit. Maka ini, yang bagian tengah ini kita sebut dengan protein histon. Jadi nantinya untaian DNA ini yang saya ibaratkan seperti benang ini akan melilit protein histon sehingga lebih rapi. Kemudian protein histon dan juga DNA ini juga akan terhubung dengan yang lainnya. Jadi ada banyak. Kemudian akan terbentuk yang namanya nukleosom. Kemudian nantinya nukleosom tadi ini akan berbentuk seperti manik-manik. Jadi ada banyak manik-manik yang pada saat tertentu akan saling memadat. Akan memadat sehingga pada saat tertentu dia akan berbentuk seperti ini, menjadi kromosom. Jadi secara jelasnya kromosom itu terdiri dari DNA yang melilit protein histon, kemudian memadat berbentuk kromosom. Nah, pada saat sel membelah, kedua kromosom ini, kromatid ini akan saling memisah, sehingga nantinya setiap sel anakan akan memiliki salinan genetik yang sama. Untuk lebih jelasnya akan kita pelajari pada bab pembelahan sel. Oke, demikian materi tentang struktur DNA dan kromosom. Kalau kita bisa ulang lagi, tadi sudah saya jelaskan bahwa DNA itu terdiri atas 2 untai polinukleotida, di mana setiap satu untai polinukleotida terdiri dari unit-unit kecil yang kita sebut dengan nukleotida, di mana setiap satu nukleotida terdiri atas 1 fosfat, 1 gula deoksiribosa, dan 1 basa nitrogen. Kemudian apabila DNA tadi dikemas bersama dengan protein histon kemudian memadat, nantinya akan berubah menjadi
kromosom. Di mana kromosom ini adalah bentuk padat dari protein bersama DNA. Lalu, di mana sebenarnya letak kromosom ini? Kromosom terletak di dalam sel pada inti sel atau yang disebut dengan nukleus. Jadi, kita sudah belajar tentang tentang struktur sel di kelas 11, di mana di dalam setiap sel terdapat inti sel. Nah, di sanalah terdapat kromosom. Lalu berapa jumlah kromosomnya? Dalam setiap sel yang sel somatis terdapat pada manusia terdapat 46 kromosom atau 23 pasang kromosom. Jadi ada 23 seperti ini atau ada 46 kromosom kalau tidak dipasangkan. Nah, demikian materi tentang struktur DNA dan kromosom. Semoga demonstrasi ini bermanfaat bagi kita dan menumbuhkan semangat kita untuk terus belajar biologi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.